Bagi juga takwa kepada Allah dalam muamalah kita. Bagaimana muamalah kita, benar atau tidak, jujur atau tidak. Dan saya jelaskan di sini di dalam masalah takwa ini, di dalam muqaddimah. Dalam muqaddimah ini saya jelaskan dalam muamalah kita juga harus perhatikan dalam masalah jual beli, hubungan sesama manusia, kita harus jujur dan benar dalam berdagang, dalam masalah utang piutang. Sebab semua ini akan ditanya oleh Allah dan dituntut sampai hari kiamat. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa seluruh dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali masalah utang. Antum lihat di halaman 19. Di halaman 19, ini masih muqaddimah. Nabi bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain." Diampunkan dosa orang yang mati syahid kecuali utangnya. Jadi orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang. Kalau utang tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika datang dibawakan mayit untuk disolatkan. Kemudian Nabi tanya, apakah mayit ini ada hutangnya atau tidak? Kata sahabat, ada 2 dinar. Kata Nabi, aku tidak mau solatkan. Hadis ini sahih. Nabi tidak mau salatkan. Jadi betul-betul kita harus jaga dan bertakwa kepada Allah tentang hubungan kita dalam masalah utang piutang. Perhatikan, kita bertakwa kepada Allah SWT dalam masalah ini. Sebab kita akan ditanya oleh Allah. Dan Nabi tidak mau menyalatkan orang yang berutang. Sampai ada sahabat mengatakan, aku yang bayar Rasulullah, aku yang akan bayar. Baru Nabi mau salatkan. Dan hadisnya sahih. Begitu juga hadis yang lain, Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Ruh seorang mukmin itu tergantung sampai dibayarkan hutangnya. Hadis ini juga sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Ruhnya seorang mukmin itu tergantung sampai dibayarkan hutangnya. Jadi masalah hutang ini masalah yang berat dan harus kita selesaikan. Kita harus bertakwa kepada Allah SWT dalam hubungan kita dengan manusia. Jangan kita anggap ringan. Kenapa? Kita akan ditanya oleh Allah. Seperti disebutkan dalam ayat, wattaqu yauman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Adalah kalian takut kepada satu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah dan semuanya akan dibalas oleh Allah. Disempurnakan ganjaran oleh Allah dan kalian tidak akan dizalimi. Jadi setiap jiwa akan disempurnakan ganjarannya. Dan kalian tidak akan dizalimi. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, takwa itu bukan sekedar dalam masalah salat saja. Takwa itu bukan sekedar masalah kita menuntut ilmu, tapi dalam semua hal. Mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Takwa kita kepada Allah. Karena itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kalau penduduk desa atau penduduk negeri bertakwa kepada Allah, Allah turunkan barakah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk desa itu bertakwa kepada Allah, dibukakan oleh Allah barakah dari langit dan dari bumi. Jadi takwa ini sangat penting. Dan ini wasiat untuk seluruhnya. Artinya, takwa ini wasiat untuk semuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Apalagi kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, ayat yang pertama. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi disuruh kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Nabi disuruh bertakwa, apalagi kita. Dalam surah Al-Ahzab, ayat yang pertama. Nabi disuruh oleh Allah bertakwa, apalagi kita. Makanya takwa ini untuk semuanya. Jadi untuk orang tua disuruh bertakwa bagaimana dia anaknya. Seorang anak bertakwa bagaimana dia berbuat baik kepada orang tuanya. Seorang guru, seorang ustaz diwajib bertakwa kepada Allah bagaimana dia menunaikan amanah untuk menjelaskan yang hak, menjelaskan yang batil agar umat ini tahu yang hak dan menjauhkan yang batil. Setiap dai, setiap ustaz dia harus bertakwa kepada Allah. Dia harus mendakwakan ilmu ini dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan jelaskan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah.
Yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Jelaskan kepada umat agar mereka faham. Tidak boleh disembunyikan. Begitu juga seorang wanita, dia harus bertakwa kepada Allah. Seorang suami, dia harus bertakwa kepada Allah terhadap istrinya. Dia wajib untuk mendidik istrinya di atas manhaj yang hak. Begitu juga seorang istri wajib bertakwa kepada Allah. Wajib dia taat kepada suaminya. Begitu juga seorang pemimpin, dia wajib bertakwa kepada Allah. Bagaimana dia mengurus rakyat ini, pejabat, begitu juga seluruhnya wajib dia bertakwa kepada Allah. Tidak boleh mereka berbuat dosa dan maksiat. Kalau ini dilaksanakan dalam satu rumah tangga takwa kepada Allah, maka akan diberikan barakah rumah tangga itu. Begitu juga masyarakat, apalagi satu negeri. Jadi wasiat ini wasiat yang paling baik. Karena itu kita bahas tentang takwa ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan fillah, azakumullah, kepada Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Di dalam buku ini saya sebutkan ada 7 bab. Dalam buku ini ada 7 bab yang tidak seluruhnya kita baca. Insyaallah ada beberapa poin yang kita akan baca sampai bab yang ke-7 insyaallah kita akan baca. Kita akan bahas dari bab yang pertama sampai bab yang ke-7. Tapi saya katakan tadi tidak seluruhnya. Tapi beberapa poin-poin yang sudah mewakili kita akan bahas insyaallah taala. Yang pertama kita akan bahas dari bab yang pertama tentang definisi takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Jadi katakan takwa itu artinya menjaga diri. Secara bahasa artinya menjaga diri. Antum lihat di bab yang pertama di halaman 23. Artinya menjaga diri atau berhati-hati. Seperti dikatakan ittaqaitu syai' wa taqaituhu attaqihi wa atqihi tuqan wa taqiyatan wa tiqaan. Artinya aku menjaga diri dari sesuatu atau aku berhati-hati terhadapnya. Dan Allah berfirman, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah yang patut untuk kita bertakwa kepadanya dan dia yang berhak untuk memberikan ampunan. Sekarang kita lihat menurut istilah apa yang dimaksud dengan takwa. Menurut istilah syariat, ungkapan para ulama dalam memberikan definisi takwa sangat beragam. Tetapi seluruhnya bermuara pada satu pengertian, yaitu seorang hamba menjadikan sebuah benteng bagi dirinya untuk melindunginya dari kemurkaan Allah Ta'ala dan dari siksanya. Benteng tersebut, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kemudian dijelaskan oleh Talaq bin Habib rahimahullah. Jadi takwa engkau melakukan ketaatan kepada Allah, berdasarkan cahaya dari Allah karena mengharap pahala darinya, dan engkau meninggalkan segala bentuk maksiat kepadanya berdasarkan cahaya darinya karena takut terhadap siksanya. Dan ini saya akan ulangi lagi nanti penjelasan ini. Kemudian menurut penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab, kata beliau, takwa ini yang sempurna adalah melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala bentuk keharaman dan syubhat. Lalu diserai dengan melaksanakan amalan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itulah derajat takwa yang sempurna. Dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam, syarah hadis Arba'in di juz yang pertama. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau, takwa ini dengan melaksanakan seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh bentuk keharaman, meninggalkan syubhat, juga disertai dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ini derajat takwa yang sempurna. Kalau kita berbicara tentang takwa, takwa melaksanakan seluruh kewajiban. Ketika kita berbicara takwa itu melaksanakan seluruh kewajiban, kewajiban yang pertama kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mentauhidkan Allah. Makanya kalau para khatib, para ustadz, para dai, dia ceramah menasihati orang untuk bertakwa kepada Allah, pertama kali dia harus mengingat dirinya bagaimana dia mentauhidkan Allah. Karena kewajiban yang paling besar dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi, yaitu mentauhidkan Allah. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Larangan yang paling besar. Dosa besar yang paling besar adalah syirik.
Maka kalau dikatakan dia bertakwa kepada Allah, maka ditinggalkan semua yang haram. Pertama kali yang haram, syirik. Jangan sampai dia jatuh dalam perbuatan syirik. Ini yang disebutkan oleh para imam tentang masalah definisi takwa. Yang sering kita dengar yang namanya takwa itu, atau yang ditulis di buku-buku, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Betul, kalimat itu betul.